Puji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GBTI Immanuel Madiun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GBTI Immanuel Madiun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama kami di ibadah Sekolah Minggu GBT Immanuel Madiun. Gimana kabarnya? Pasti semuanya dalam lindungan Tuhan, diberkati Tuhan. Yuk, hari ini kita mau semangat buat ibadah Sekolah Minggu. Kita mau nyanyi, kita mau mengundang Tuhan untuk Tuhan hadir dan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala cinta, kasih, dan karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini yang telah Kau adakan untuk kami. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan dimanapun kami berada, biarlah Tuhan kasih-Mu yang tetap mempersatukan kami ya Bapa. Tuhan, jika sebentar kami akan beribadah, biarlah Tuhan Engkau hadir dimanapun kami berada ya Bapa. Dan Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Haleluya, amin. Halo adik-adik, nah kita mau bangkit berdiri yuk. Semua yuk berdiri, kita mau nyanyi Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Dari pelangi, lebih indah dari, ayo semua lompat, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah, oh indah, kasih Yesus indah indah, oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus indah indah, oh indah, kasih Yesus indah indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah indah, oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, agak pelan yuk. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Siapa? Oh Yesus. Kasih Tuhan tuh indah banget. Nah, tiap hari kita tuh harus kasihnya kepada Tuhan juga harus bertambah-tambah ya. Kita mau nyanyi nih, lagunya juga ada. Kita mau nyanyi dengan lebih semangat yuk. Tambah-tambah jalannya, tambah-tambah lebar.
dalamnya mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Yeay, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau berterima kasih sama Tuhan untuk setiap kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu ya Bapak, pujian kami menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu ya Bapak. Dan Bapak, jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Engkau urapi kakak guru kami yang akan menyampaikannya, Engkau urapi kayak kami semua yang akan mendengarkannya. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, kita bertemu lagi dalam ibadah Sekolah Minggu GBT Immanuel Madiun. Anak-anak, kita sudah bergembira ria, sudah memuji nama Tuhan,
kita sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dengan tema yaitu Immanuel, ya anak-anak, Immanuel. Untuk bahan Alkitabnya yaitu di dalam Lukas 2 ayat 11. Sebelum kita mulai untuk firman Tuhan, kita baca dulu di dalam Lukas 2 ayat 11 yang bunyinya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Anak-anakku yang terkasih, tentunya kata Immanuel tidak asing lagi bagi kalian ya anak-anak ya. Bahkan gereja kita juga mendapat sebutan Gereja Immanuel GBT Madiun. Anak-anakku yang terkasih, Immanuel, kata Immanuel ini sebenarnya sudah seringkali kita dengar dalam firman Tuhan pagi hari ini, seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa akan ada perempuan muda yang akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi laki-laki, yaitu siapa anak-anak? Tuhan Yesus Kristus. Bayi laki-laki Tuhan Yesus Kristus itu punya arti nama yang banyak sekali, salah satunya adalah Immanuel. Immanuel itu mempunyai arti yaitu Tuhan beserta kita. Anak-anakku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya kalian sudah menjadi anak-anak Tuhan, sudah cukup lama atau mungkin sejak kecil ya anak-anak ya, sehingga kata-kata Immanuel sudah melekat di dalam diri kalian. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita harus bersyukur, kita harus berbangga punya Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Anak-anakku yang terkasih, anak-anak kita sebagai anak-anak Tuhan harus mensyukuri karena kita menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kita kalau bersama Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dalam situasi dan kondisi apa-apa. Dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau Tuhan beserta kita, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, masalah apa yang sedang kita hadapi, kita nggak perlu takut, nggak perlu nggak perlu ragu, karena kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan beserta kita. Contohnya sebagai anak-anak Tuhan, kalian yang baru saja menghadapi penilaian akhir semester ya, karena kalian masih usia sekolah. Yang sudah menghadapi penilaian akhir semester, kalian mesti dak-dikduk atau takut, punya rasa kekhawatiran, gimana bisa ndak nilainya berapa itu. Walaupun penilaian akhir semester dilakukan secara daring ya anak-anak, atau secara pembelajaran online, ataupun yang sudah tatap muka, itu kita tidak perlu khawatir lagi kalau kita menghadapi soal-soal atau bahan-bahan ujian yang sedang kita hadapi, karena kita punya siapa anak-anak? Tuhan Yesus. Karena Tuhan beserta kita, Tuhan akan menyertai kita dalam pengerjaan ulangan. Kalau nanti sudah masuk sekolah kembali anak-anak, pembelajaran sudah dilakukan secara langsung atau secara tatap muka, kalian juga harus tidak perlu khawatir. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam mengerjakan jenis ulangan apapun, jenis ujian apapun, kalian harus selalu ingat nama Tuhan, yaitu apa? Immanuel ya, yang berarti Tuhan akan menyertai kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah harus yakin dan percaya, itu kunci utamanya, kepada Tuhan. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus selalu dekat, kita harus selalu sering berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sering berkomunikasi dengan Tuhan,
rasa kurang percaya diri, rasa takut, rasa khawatir itu tidak akan menghantui kita sebagai anak-anaknya. Ya, Bu Wiwi juga mau membawa bersaksi ya anak-anak ya. Pada saat Bu Wiwi menghadapi segala tes ujian, baik tes keguruan ataupun tes apapun, Bu Wiwi selalu merasa Tuhan menyertai. Walaupun yang saya hadapi soal sesulit apapun, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan beserta saya. Pada suatu saat Bu Wiwi ngikuti tes untuk bisa menjadi guru yang profesional, itu harus menghadapi berbagai tes. Itu pun juga dalam setiap ujian, setiap soal Bu Wiwi selalu menyebut nama Tuhan, sehingga walaupun soalnya pilihan ganda ya, itu ada A, B, C, D, tapi saya punya keyakinan betul atau tidak jawaban saya, itu saya yakini bahwa Tuhan yang menolong. Setiap satu soal dalam nama Tuhan Yesus, itu bisa kalian tirukan dalam mengerjakan soal. Mau silang ya, mau menyilang baik melalui komputer ataupun langsung manual, satu soal dalam nama Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa kita yakin dalam mengerjakan ini Tuhan beserta kita. 100 soal ya saya sebutkan dalam nama Tuhan Yesus. Mau menyilang entah itu A, B, C atau D, itu atau benar atau tidak, yakin atau tidak yakin, Bu Wiwi pasti yakin bahwa Tuhan menyertai. Puji Tuhan anak-anak, waktu itu hasilnya juga memuaskan dan Bu Wiwi dinyatakan lulus. Salah satunya seperti itu. Anak-anakku yang terkasih, saat ini kita mulai mendekatkan diri kepada Tuhan lebih banyak lagi, berkomunikasi dengan Tuhan tambah banyak lagi, sehingga kita semakin yakin dan percaya dalam situasi dan kondisi apapun, tentang keuangan, tentang pergaulan, tentang pendidikan yang kalian alami dan lain sebagainya. Karena Bu Wiwi yakin Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada dalam situasi apapun, itu pasti. Kalau kita selalu menyandarkan kepada Tuhan, maka semua persoalan, semua permasalahan Tuhan akan beserta kita. Dan Tuhan tidak akan memberikan pencobaan kepada kita sebagai anak-anaknya yang melampaui batas kekuatan kita. Tuhan akan memberikan pencobaan yang dimana kita mampu untuk menghadapi dan mengatasi. Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan selalu beserta kita. Itu anak-anak ya, tidak panjang lebar untuk firman Tuhan minggu ini. Kalian harus kuncinya, kalian harus selalu dekat dengan Tuhan, kalian harus selalu pegang teguh Immanuel, Tuhan beserta kita. Karena Tuhan akan menyertai hidup kita hingga kita mendapatkan sukacita di dalam hidup kita karena Tuhan beserta kita. Anak-anak, kita lanjut untuk ayat hafalannya. Masih tadi ya ayat hafalannya ya, bisa dicatat. Untuk Lukas, ayat hafalan terdapat di dalam Lukas 2 ayat 11 yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita akhiri firman Tuhan, ada tugas untuk kalian. Ya, kalian bisa menyediakan kertas seperti ini. Ini kertas apa anak? Buffalo ya. Bisa asturo, bisa kertas gambar putih tuh kalau kalian nggak punya warna-warni. Nanti kita akan membuat pembatas Alkitab, kalian sediakan kertas. Kemudian ini spidol warna, jika kertas kalian putih atau tulisan kalian menghendaki warna-warni juga boleh. Kalian sediakan gunting untuk menggunting kertasnya. Kalau ada ini alat plong atau untuk melubangi kertas supaya nanti bisa kita pasang pita. Kalau tidak ada plong nggak apa-apa, kita lubangi pakai bolpen atau pakai pensil. Kertas yang sudah kalian sediakan, kalian potong anak-anak menjadi ukuran sepanjang Alkitab. Kalau Alkitabnya kecil ya agak pendek ya, relatif ya.
Jadi tidak harus seperti ini. Kalian bisa potong. Setelah kalian potong, ini kalian tulisi satu kata, yaitu tema firman Tuhan pagi hari ini, Immanuel. Setelah ditulisi, ininya dikasih lubang, bisa dikasih pita, nanti bisa tambah cantik. Nah, seperti ini yang sudah jadi anak-anak ya. Ini bisa kamu kasih lengkungan, ini kasih pita. Pitanya bebas, apa aja yang ada di rumah boleh. Pitanya cuma sedikit anak-anak, jadi kalau di rumah ada pita apa bekas atau apa bisa dipakai, enggak apa-apa ya. Untuk kertasnya kalau terpaksa nggak ada, kertas buku gambar pasti punya. Itu kalian potong, ditulisi Immanuel ya, Tuhan beserta kita. Kalian bisa pakai untuk pembatas Alkitab. Ini ya anak-anak ya, bisa diwarnai juga. Itu jadi enggak untuk hasil karya yang sudah kalian buat untuk kelas besar, yaitu Yohanes 7:8, Matius 7, Paulus 4. Kalian bisa foto hasil karya kalian, dipegang, difoto, dikirim ke guru kelas masing-masing. Mudah toh anak-anak? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa dulu sebentar anak-anak. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, meskipun kita tidak bisa langsung dekat dengan anak-anak, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, melalui media kami boleh mengabarkan Injil, mengabarkan firman Engkau, boleh memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak yang ada di rumah, berkati orang tuanya, berkati pendidikannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, terima kasih, amin. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Namanya belajar taat